Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Monitor ini hadir sebagai monitor gaming kelas menengah yang cukup decent sebetulnya. Monitor dengan high refresh rate di ukuran 24 inch itu memang pesaingnya banyak banget. Tapi yang jadi concern dari Acer Nitro RG241YP ialah harganya. Saat itu monitor ini dibanderol dengan harga di atas 2,5 juta. Bahkan dikit lagi hampir 3 juta. Yang menyebabkan value-nya jadi nggak kelihatan. Padahal Acer Nitro RG241YP ini masih memiliki keunikan serta kelebihan dan kekurangan yang mungkin bisa dikompromikan. Sekarang Acer Nitro RG241YP ini udah turun jadi 2 juta kecil, nggak sampai 2,1 juta rupiah malah. Nah, apakah perubahan harga tersebut akan ngebikin value-nya ikutan berubah untuk monitor yang satu ini? Mari kita bahas dan gue akan mulai dari kekurangannya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah engsel yang belum full adjust dan tipis. Oke, kalau soal ketebalan mungkin fine-fine aja karena ini bukan monitor yang ukurannya besar. Tapi karena nggak bisa di-adjust, gue merasa bagian lehernya ini jadi kurang bisa disesuaikan untuk kasih posisi yang lurus. Masih bisa detail sih untuk posisinya, tapi apabila monitor ini dijadiin secondary, monitornya nggak bisa nengok sama sekali. Kalau mau nengok ya geser juga tuh kakinya. Kedua ialah nggak ada tempat untuk kabel manajemen. Buat kalian yang pingin setupnya kelihatan clean, tentu kalian perlu effort lebih untuk ngerapihin kabel di monitornya. Dari engsel leher yang tipis tadi serta nggak adanya slot untuk kabel manajemen akan ngebikin kabel kelihatan jadinya. Serapih-rapihnya kalian bisa buat jalur kabelnya biar nggak kelihatan aur-auran aja, tapi tetap kelihatan. Yang ketiga, FreeSync on sama dengan VRB off. Kedua fitur ini sebetulnya keunggulan dari monitornya juga, tapi kalian perlu memilih salah satu apakah menginginkan response time atau pingin variabel refresh rate dengan FreeSync. Jika VRB dimatikan, monitor ini akan memiliki fall time di sekitar 6 sampai dengan 7 milisecond pada refresh rate 165 Hz. Ya, padahal fitur dari VRB ini termasuk ke dalam kelebihannya juga. Dan gue juga bisa bilang ini adalah salah satu kelebihan dari monitor Acer yang satu ini. VRB adalah Visual Response Boost yang berfungsi untuk nge-skip tuh ya, untuk motion blur. Jadi memiliki efek response time yang jauh lebih cepat. Yang diklaim efeknya ini bisa mencapai feel 1 milisecond. Dan itu semua berfungsi pada saat ada pergerakan cepat dan mengakibatkan motion blur aja. Jadi secara sistem latency, apakah ada efek? Ada, tapi sebetulnya nggak sesignifikan itu. Jadi mungkin lebih tepatnya di sini memangkas 1 milisecond response time mungkin akan lebih tepat ketimbang memiliki feel 1 milisecond untuk VRB ini. Dan tentu ini menjadi solusi yang bagus juga ya untuk VRB, di mana panel IPS itu memang jarang sekali yang bisa tembus ke 1 milisecond beneran karena ini bukan panel TN. Ditambah lagi monitor ini juga untuk refresh rate-nya itu hasil dari tweak atau overclocking menuju 165 Hz-nya. Yang dimana overclocking untuk refresh rate ini akan mengakibatkan response time-nya juga menjadi jauh lebih tinggi atau dikorbankan. Maka dari itu VRB ini sebetulnya adalah solusi alternatif yang sangat-sangat bagus untuk monitor budget. Jadi bisa mencapai refresh rate yang tinggi, response time yang lebih rendah dengan harga yang cukup terjangkau. Kelebihan selanjutnya dari monitor ini yang gue highlight ialah ukurannya ya. Ketebalannya ini monitornya sangat-sangat tipis. Yes, di kelas spesifikasinya ini monitor emang tipis banget. Jadi buat yang mau pakai mounting VESA atau ditempel ke wall mounting gitu, ini bakalan seamless. Bagian bawahnya memang ada gundukan, tapi itu sedikit banget ya, nggak gendut gitu berasanya. Oh ya, ini engsel bisa dibuka ya lehernya, jadi tenang aja, nggak akan ganggu semisal mau pakai mounting. Ukuran mounting itu 75x75 dan cara buka lehernya tuh kayak begini. Selanjutnya itu ialah dukungan HDR10 yang punya warna oversaturated. Ya, mungkin ini bakalan ada yang setuju dan nggak setuju, tapi menurut gua pribadi, karena ini adalah monitor gaming, tentu yang main game kompetitif akan lebih senang warna yang keluar banget kayak gini. Emang karena saturasinya kayak dipaksa banget, ini akan ngebikin warna putih berasa jadi kayak kemerahan dan bakalan bikin akurasi warna berantakan. Tapi gamer kompetitif tentu nggak begitu peduli. Dan selanjutnya adalah FreeSync Premium yang nggak dimention oleh Acer bahwa ini mendukung untuk G-Sync compatible. Ini juga akan memberikan kesenangan ya untuk kalian yang bermain game AAA tentunya. Framerate yang variatif emang terkadang mengharuskan kita untuk mengaktifkan fitur seperti FreeSync dan G-Sync untuk meminimalisir screen tearing.
Dan pengguna Radeon ataupun Nvidia nggak perlu khawatir karena keduanya udah bisa pakai. Dan selanjutnya ini mungkin gue nggak masukin ke bagian kelebihan dari monitornya ya, tapi ini berada di tengah-tengahnya lah, yaitu soal panel, resolusi, dan juga warna. Resolusi monitor ini ada di angka 1920 x 1080p pada ukuran 23,8 inch. Untuk ukuran segini kerapatan piksel masih terjaga meski jarak pandang kita dekat. Tapi untuk warna, rasanya color gamut dari monitor ini bisa dibilang mediocre. sRGB ada di angka 96,5%, sementara untuk DCI P3 ada di angka 66%. Ini yang gue bilang tadi, kalau kalian aktifin mode HDR, warnanya bisa bubar. Sebetulnya untuk keperluan editing masih mencukupi untuk keperluan SDR konten ya. Tapi kalau mau lebih serius lagi, tentu belum. Untuk keperluan entertainment, ini cocok-cocok aja. Tingkat kecerahan yang ada di level 250 nits juga menurut gue nggak terlalu bikin silo gitu di mata. Ditambah lagi juga refleksi atau glare dari monitor ini cukup minim. Jadi sebetulnya nyaman. Oh ya, ini panelnya IPS ya, jadi view angle-nya juga udah 178 derajat. Lalu mengenai konektivitas, di sini konektivitasnya sebenarnya nggak yang ngejembreng banyak banget, cuma ada 2 kali HDMI 2.0, 1 kali DisplayPort 1.2, dan audio jack. Jadi nggak kelihatan banyak, nggak ada speaker bawaan juga, tapi ini salah satu yang ngebikin monitornya tuh jadi tipis. Lalu ada terakhir yang gue suka, yaitu satu tombol untuk semua. Jadi ada satu joystick yang ada di sini dan ini berfungsi sebagai tombol on off, lalu pengaturan OSD menu juga bisa diaktifkan dalam satu joystick ini aja. Di dalam OSD menunya juga kalian bisa mengatur untuk fitur-fitur lain seperti anti flicker, habis itu comfy view dari Acer dan segala macam. Di situ berupa-rupa gimmick-gimmick fitur yang diberikan oleh Acer, kalian bisa aktifkan di situ beserta pengaturan warna dan juga profiling warnanya. Jadi, kalau monitor ini udah dipangkas harganya menjadi 2,1 juta rupiah, bahkan kurang dari 2,1 juta rupiah, dengan garansi resmi 3 tahun service include panel plus 1 tahun accidental damage protection, apakah itu bakalan jadi mengubah value dari monitor ini? Komen di bawah ya, dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosupki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.